Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GK TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita dalam episode kali ini akan membahas Lukas pasal yang pertama ayat 57 sampai dengan 80. Kita mau memperkenalkan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita mau memperkenalkan Tuhan menepati janji. Yuk, kita akan mengawalinya dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan. Ya Roh Kudus berkuasa atas setiap kami, sehingga apa yang disampaikan menginspirasi dan membuat pelayanan kami boleh benar-benar menjadi tempat di mana Tuhan dimuliakan, dikenal adik-adik. Kami siap, tolong kami, dalam Yesus, amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita membahas Lukas pasal yang pertama ayat 57 sampai dengan 80. Kak Santi, silakan. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Zakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Pembahasan kita kali ini lanjutan dari 2 pekan yang lalu, tentang Zakaria yang menjadi bisu. Di dalam penantiannya akan kelahiran seorang anak yang memang sudah dinubuatkan melalui malaikat Gabriel, Zakaria menanti itu dalam diamnya karena dia tidak percaya pada apa yang disampaikan oleh malaikat. Setelah akhirnya perkataan malaikat Tuhan tentang kehamilan Elisabet benar-benar terjadi, di bagian ini kita melihat episode Yohanes lahir. Ada yang menarik di sini ketika tetangga-tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar. Mereka bertanya, dengan nama apa ya Zakaria Elisabet akan memberikan ya nama kepada anak mereka.
Di Timur Tengah, mereka memilih nama anak itu berdasarkan kriteria tertentu. Bagi mereka, cara nama itu terdengar tuh nggak penting. Kalau di era sekarang kan kalau kita dengar nama tuh beken, keren gitu ya. Kadang-kadang kita sulit melafalkannya, udah gitu panjang. Nah, cara nama itu terdengar itu tidak penting. Tidak penting pula apakah ini namanya populer atau tidak. Sama ya kayak beri nama mungkin terinspirasi pemain sepak bola kah, terinspirasi tokoh-tokoh terkenal lah, enggak. Karena mereka memilih nama dengan salah satu dari dua cara. Pertama, mereka menamai anak laki-laki sulung dengan persis nama ayahnya. Karena itu mereka katakan kan nggak ada nama Yohanes ya di antara generasi dan keluarganya Zakaria dan Elisabet. Mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Ya. Demikian pula anak laki-laki lainnya diberi nama dengan nama kerabat lainnya. Gitu. Anak perempuan sering diberi nama dengan nama ibu atau neneknya. Namun terkadang mereka memilih nama yang berbeda untuk anak-anak mereka. Dan dalam kasus ini nama-nama tersebut dipilih berdasarkan makna. Nah, nama yang dipercaya sebagai gambaran pada apa yang akan terjadi pada anak yang diberikan nama itu. Kita melihat kitab Hosea misalnya. Ia memiliki beberapa anak dan memberi mereka nama-nama yang mengandung makna nubuat. Nabi Yesaya juga melakukan hal yang sama. Nah, ketika Yohanes lahir, seluruh keluarga itu kan bersuka cita ya. Nah, lagi-lagi secara tradisi, teman-teman keluarga setiap malam selama 7 hari bersuka cita bersama orang tua yang lagi sedang berbahagia itu. Ya, dan terlihat bahwa kehadiran Yohanes itu sangat dinanti, bukan hanya oleh Zakaria, Elisabet, tapi juga kerabat, tetangga. Jadi sebuah gambaran jalan bagi Mesias yang memang dinantikan oleh umat. Nah, menurut hukum Yahudi, semua keluarga diwajibkan membawa semua anak laki-laki itu disunat di hari ke-8. Dan proses pemberian nama kepada anak itu merupakan bagian juga dari tradisi sunat. Tradisi ini adalah, upacara ini adalah acara yang begitu khusus. Biasanya sang ayah akan pimpin upacara, tapi karena ayahnya tidak dapat bicara yaitu Zakaria, maka salah seorang rekan imam setempat menggantikannya. Jadi seseorang menggantikan Zakaria dan tampak dari ayat 59 bahwa yang memimpin acara itu berasumsi bahwa bayi yang baru lahir itu ya akan diberikan nama Zakaria. Itu ada di ayat 60. Lalu kemudian minta persetujuan ya sang ayah, siapakah nama yang akan diberikan kepada anak mereka. Zakaria mendengar tapi tidak dapat mengucapkan nama itu. Nama apakah yang akan diberikan pada anak mereka. Karena kan ibunya kan sudah sempat ngomong Yohanes. Mereka kasih tanda nih kepada bapaknya. Bapaknya ngomong apa begitu ya. Nah, karena Zakaria tidak dapat berbicara, dia menanti kelahiran anaknya dalam diamnya, dalam sunyinya. Situasi sunyi ini memperkuat pilihan Zakaria memberi nama Yohanes pada anaknya karena tidak ada intervensi suara lain yang bisa membuat dirinya itu memberi nama yang lain. Justru Zakaria fokus pada pengalaman dia ketika berjumpa dengan malaikat Gabriel. Dan ia mengatakan namanya adalah Yohanes. Dia meminta batu tulis, dia menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Ya, kata-kata dalam pujian Zakaria di perikop selanjutnya ini sangat terhubung dengan Maleakhi 4 ayat 6 ya, dan bukan hanya Maleakhi 4 tapi juga banyak nubuat tentang Mesias di perjanjian yang diangkat untuk menegaskan bahwa sungguh Tuhan menepati janjinya. Kakak-kakak, dengan tema Tuhan menepati janji ini kita lihat tujuan di setiap kelas. Batita Balita, anak mengetahui kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Anak mampu menceritakan kembali kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Tujuan pembelajaran kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Zakaria dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan anak mau bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidupnya.
Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi, kita sudah membahas bagian firman Tuhan. Kita akan beranjak menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan dan saatnya kita akan menggali ide yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Kita awali dari kelas Batita Balita. Ada Kak Angela. Wah, ini Kak Angela pasti banyak sekali ide menarik nih. Kak Angela, silakan. Halo kakak-kakak, yuk sekarang kita mempersiapkan bahan ajar minggu ke-25 untuk adik-adik Batita dan juga Balita dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Setelah mendengarkan cerita ini, diharapkan anak-anak yang pertama mengetahui kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, dan yang kedua, anak mampu menceritakan kembali kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, sebelum bercerita, adik-adik bisa kita ajak menyanyikan lagu God is so good. Bisa ajak dengan gerakan tangan supaya menambah konsentrasi anak-anak sebelum kita mulai bercerita ya. Gerakannya sederhana, seperti yang mungkin kakak-kakak sudah biasa lakukan di kelas juga ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Lalu ditambah kecepatannya, selalu kita pelankan kembali dan kita bisa play suara bayi menangis seperti ini. Hah? Suara apa itu ya adik-adik ya? Coba kita dengarkan baik-baik. Ada yang tahu suara apa itu? Coba kita lihat ke belakang. Ada yang menangis nggak ya? Atau ke depan? Atau ke bawah? Atau kemana ya? Coba cari sumber suaranya. Oh, ternyata dari sini sumber suaranya. Wah, benar. Ini adalah suara bayi. Bayi siapa ya adik-adik ya? Ini adalah bayi Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Wah, lihat. Mereka sangat senang. Dari wajahnya kita lihat ya. Mereka tersenyum adik-adik. Karena mereka sudah sangat menanti-nantikan seorang anak atau keturunan. Coba kita lihat ya. Rambutnya Ibu Elizabeth warnanya apa? Oh, betul, warnanya abu-abu. Tandanya saat melahirkan ini, Ibu Elizabeth sudah tidak muda lagi. Rasanya mustahil ya punya anak kalau sudah tua. Tapi ternyata Tuhan benar-benar menepati janjinya kepada Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth. Saat anak Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth lahir, semua tetangga berkumpul untuk ikut merayakan, ikut bersuka cita. Nah, kenapa ya mereka berkumpul ini? Karena mereka selain mau bersuka cita bersama, mereka juga mau melihat kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan yang memberi Ibu Elizabeth anak. Karena tadi rambutnya sudah warna apa adik-adik? Abu-abu, berarti tandanya sudah tidak muda lagi, sudah tua. Dan di tengah Bu Elizabeth sudah tua, Tuhan memberikan seorang anak. Para tetangga dan keluarga lainnya bertanya, siapa namanya? Siapa namanya? Bapak Zakaria menuliskan di batu. Karena ingat gak 2 minggu yang lalu ceritanya gimana? Bapak Zakaria tiba-tiba tidak bisa berbicara. Kenapa Bapak Zakaria tidak bisa bicara? Betul, karena waktu itu dia tidak percaya kepada janji Tuhan ini. Masa benar? Aku sudah tua. Istriku Elizabeth juga sudah tua. Tidak mungkin bisa punya anak lagi. Tapi nyatanya
Tuhan menepati janjinya. Oe, oe, lahir seorang bayi. Siapa ya namanya? Tadi Pak Zakaria menuliskan. Kita baca sama-sama yuk. Y, O, H, A, N, E, S. Yohanes. Kita baca ya. Yohanes. Sekali lagi kita baca sama-sama. Yohanes. Wah, setelah Bapak Zakaria menuliskan nama Yohanes di batu, tiba-tiba dia bisa kembali bicara. Tuhan tidak hanya memberi Zakaria seorang anak, tapi juga membuka kembali mulutnya sehingga dia bisa kembali berbicara. Wah, Pak Zakaria langsung memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Wah, semua orang yang hadir di sana juga ikut takjub dan senang adik-adik. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan juga memberikan janji loh untuk adik-adik, untuk kakak juga. Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita. Apa respon kita? Yuk kita juga bersyukur seperti Pak Zakaria yang sudah menerima janji Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya. Bagaimana respon kita? Ayo kita ikut bersyukur seperti Bapak Zakaria. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu ini ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Setelah menyanyikan lagu tersebut, kita bisa ajak adik-adik untuk ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 28 ayat 6. Terpujilah Tuhan karena Ia mendengarkan permohonanku. Setelah itu, untuk adik-adik yang sudah di jenjang TK, kita bisa ajak mereka untuk mengulang kembali cerita yang sudah disampaikan tadi menggunakan 4 kotak gambar ini. Adik-adik bisa menceritakan menggunakan bahasa mereka masing-masing. Untuk aktivitasnya, ada di link yang ada di buku. Tugas adik-adik adalah mewarnai gambar, lalu menggunting gambar bayi ini dan ditempelkan di bagian tangan Bapak Zakaria ini. Untuk adik-adik batita, kita bisa bantu siapkan terlebih dahulu sehingga tugas adik-adik hanyalah mewarnainya. Terima kasih kakak-kakak, selamat mempersiapkan diri. Terima kasih Kak Angela sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas berikutnya, nih kelas kecil ya. Tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, kita sedang membahas kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menepati janji. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas kecil, 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Yunis. Silakan Kak Yunis. Shalom kakak-kakak semuanya, sekarang saatnya kita mempersiapkan bahan ajar untuk kelas kecil, yaitu kelas 1 hingga kelas 3 SD. Dalam minggu ini ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Zakaria dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan yang kedua adalah anak mau bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak-kakak bisa menyiapkan alat peraga, yaitu di sini saya memberikan referensi adanya pohon kebaikan Tuhan dan juga box harta karun berisi kebaikan Tuhan. Jadi kakak-kakak bisa memilih salah satu untuk dijadikan alat peraga.
Untuk pohon berisi kebaikan Tuhan, kakak-kakak bisa menggunakan barang-barang bekas seperti botol, karton, dan sebagainya, atau juga bisa menggunakan gambar yang ada di PPT. Kemudian di lembar daunnya, kakak-kakak bisa menuliskan apa saja sih kebaikan Tuhan atau janji-janji yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk yang box, kakak-kakak bisa menggunakan box bekas atau kardus bekas yang berukuran kecil. Kemudian nanti kakak-kakak bisa mengisinya dengan gulungan-gulungan kertas yang sudah dituliskan apa saja sih kebaikan Tuhan atau apa saja sih janji Tuhan. Setelah kakak-kakak selesai menyiapkan alat peraga, kakak-kakak juga bisa melakukan interaksi dengan adik-adik. Jadi kakak-kakak bisa bertanya kepada adik-adik apa saja kebaikan yang adik-adik alami selama 1 minggu ini ya. Kakak-kakak bisa mendorong adik-adik untuk bisa menyebutkan kebaikan-kebaikan yang mereka alami selama 1 minggu ini. Setelah adik-adik menjawab, kakak-kakak juga bisa kembali bertanya, menurut adik-adik dari mana datangnya kebaikan yang adik-adik alami itu ya? Apakah dari sesama atau dari Tuhan yang menolong dan memberikan hal-hal yang baik kepada adik-adik? Setelah mereka menjawab, kita bisa menjelaskan bahwa semua kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Tetapi Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi alatnya, untuk menyalurkan kebaikan. Kemudian kita akan bersama-sama masuk ke dalam cerita Alkitab. Wah, adik-adik, janji Tuhan juga terjadi di dalam kehidupan seorang ibu yang bernama Elizabeth dan juga bapak bernama Zakaria. Kemudian kakak-kakak bisa menjelaskan kepada adik-adik apa sih artinya janji itu. Kita bisa menjelaskan bahwa janji adalah ucapan yang harus dilakukan. Kemudian kita lanjut, pada waktunya Ibu Elizabeth itu melahirkan seorang anak laki-laki adik-adik. Orang-orang di sekitarnya pun ikut gembira. Wah, mengapa ya mereka bisa bergembira? Mereka rupanya bergembira karena mereka merasakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan keluarga Bapak Zakaria ini. Mereka semua tahu bahwa Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth itu sudah lama sekali menginginkan seorang anak. Namun keinginan itu semakin sulit adik-adik. Karena apa? Karena Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth sudah semakin tua. Tetapi sekarang mereka menyaksikan Ibu Elizabeth melahirkan seorang anak yang dirindukan. Kini mereka melihat bayi laki-laki yang lahir di tengah-tengah keluarga Bapak Zakaria. Pantaslah jika mereka mengatakan bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Wah, kini tiba waktunya bagi keluarga Bapak Zakaria memberikan nama kepada bayi laki-lakinya. Adik-adik tahu, para tetangga dan juga kerabat dari keluarga Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth ini sangat antusias. Mereka datang beramai-ramai untuk melihatnya. Wah, di sini kita bisa melihat bahwa Ibu Elizabeth juga ingin memberi nama anaknya, yaitu Yohanes. Siapa adik-adik? Yohanes. Di sini kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk bisa menyebutkan nama Yohanes. Tetapi yang dilakukan oleh Ibu Elizabeth ini di luar kebiasaan masyarakat di situ adik-adik. Tidak ada nama itu di dalam keluarga mereka. Namun Ibu Elizabeth bersikeras adik-adik. Akhirnya kerabat Ibu Elizabeth ini tanya sama Bapak Zakaria dengan pakai bahasa isyarat. Nama apa yang diberikan kepada anakmu, gitu ya, kepada anaknya. Kemudian dengan batu tulis, Bapak Zakaria menuliskan nama anaknya yaitu Yohanes. Wah, terkejutlah para kerabatnya itu. Seketika itu Bapak Zakaria dapat berbicara kembali adik-adik. Ia yang semula bisu karena ketidakpercayaannya atas perkataan Tuhan, sekarang menjadi pulih. Bapak Zakaria kini percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya.
Karena itu kita lihat, wah Bapak Sakaria ini sangat bersuka cita adik-adik, bahkan bernyanyi dengan riang. Ia bersuka cita atas kebaikan yang dia rasakan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Bapak Sakaria sekarang tahu bahwa Tuhan selalu menyayangi semua umatnya. Bapak Sakaria tahu bahwa Tuhan mendengarkan permohonan umatnya. Tuhan juga menunjukkan kasih dan kebaikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, jika Bapak Sakaria mengalami kebaikan Tuhan, kita juga pasti mengalami kebaikan Tuhan. Di antaranya, Tuhan itu baik kepada kita dengan memberikan orang tua yang sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah atas orang tua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan juga bisa kita rasakan melalui guru-guru kita, baik itu guru di sekolah atau juga guru yang ada di sekolah minggu. Tuhan itu selalu baik kepada adik-adik. Jadi, kakak-kakak, kita mau mendorong adik-adik untuk bisa bersyukur dan juga memuji nama Tuhan karena Tuhan itu baik. Kemudian, untuk ayat hafalannya terambil dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kemudian, untuk aktivitas kelas kecil, kakak-kakak bisa mendownload bahan melalui file atau barcode yang nantinya akan saya tampilkan. Untuk aktivitas kelas kecil di sini, anak diajak untuk bisa menuliskan kalimat syukur di dalam kotak-kotak yang tersedia, itu ada 4 kotak, yang nanti anak bisa menulis, aku bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, yaitu titik-titik-titik. Jadi bisa ditulis apa saja gitu ya kakak-kakak. Nanti kalau misalnya aktivitasnya sudah berbentuk fisik akan seperti ini, ada 4 kotak di sini, nanti adik-adik bisa mengisinya. Kemudian nanti bisa ditutup dengan lagu bersyukur pada Tuhan. Ini untuk barcode berisi file bahan. Lalu sekarang kita akan lanjut persiapan untuk kelas besar. Terima kasih Kak Yunis sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita mau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada adik-adik tentang Tuhan yang menepati janji. Yuk, kita akan membahas ide penyampaian kisah ini di kelas besar, 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Arif Wong yang akan membagi ide-ide yang baik sekali. Silakan Kak Arif. Halo rekan-rekan dimanapun berada, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk kembali melayani di kelas besar. Hari ini tema yang akan kita bahas bersama-sama, Tuhan menepati janji dari Lukas pasal yang pertama tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, saya mengusulkan satu buah metode untuk mengajarkan ini dimulai dengan setelah bernyanyi apa segala macam, saya mengusulkan ada sebuah permainan. Nah, permainannya ini saya beri nama Broken Alarm Challenge. Sebenarnya ini sebuah modifikasi kalau misalnya Bapak Ibu tahu Marshmallow Challenge. Jadi ada anak kecil yang dikasih marshmallow. Nah, ini posisinya sama, kita siapkan di sebuah kresek ada sebuah hadiah. Tapi kita kasih alarm. Kita nggak kasih tahu ke anak-anak alarmnya berapa lama. Misalnya 3 menit, atau 2 menit, atau 2 menit 7 detik misalnya gitu. Tapi itu jadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh si anak, apalagi anak-anak untuk generasi alfa ya. Mereka punya daya tunggu yang cukup kecil gitu ya. Jadi dengan
memperkirakan kurang lebih kemampuan anak untuk menunggu bagaimana sampai dia mungkin gelisah gitu ya. Justru kegelisahan itu yang kita ingin incar. Lalu setelah kita oke siap ya, sesudah alarm ini berbunyi, baru nanti kakak akan bagikan permen ini atau bagikan hadiah ini gitu. Lalu kita tunggu anak-anak gelisah. Lalu kring, kita bagikan mainannya, lalu kita tanyakan kepada anak-anak, gimana rasanya menunggu? Gimana rasanya menunggu? Dan bagaimana rasanya udah nunggu, terus kita mungkin, oke, ternyata hadiahnya habis misalnya gitu ya, terus ada satu yang nggak dapat apa-apa. Gimana rasanya nunggu tapi nggak dapat apa-apa, tapi sesudah itu tetap kita kasih ya, jangan sampai anaknya yang nanti nangis segala macam. Kita interaksi dengan anak-anak, bagaimana mereka menghadapi menunggu sesuatu yang tidak pasti ini. Nah, lalu kita bisa tutup dengan sebuah kalimat penghubung. Kalau kita belajar untuk percaya saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Waktu kita nggak tahu apa yang akan terjadi, itulah yang namanya percaya. Itu namanya belajar untuk percaya sama janji. Nah, itulah yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Lalu kita kembali perkenalkan si tokoh utama ini. Mungkin anak-anak ada yang datang, ada yang nggak datang, mungkin ada yang udah lupa juga, tapi kita berusaha untuk secara inklusif mengulang kembali lah ya apa yang sudah menjadi dasar yang dibahas minggu lalu tentang Zakaria, Elizabeth. Mereka suami istri, sudah tua, belum punya anak. Lalu malaikat datang dan menyampaikan nih kalau mereka tuh doanya didengar nih sama Tuhan kalau mereka tuh akan punya anak, meskipun mereka usianya sudah tua. Lalu mulai nih kita bangun antisipasinya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, lama gitu. Lalu tiba-tiba mereka sudah siap, sudah 9 bulan, sebentar lagi akan melahirkan gitu. Nah lalu ceritakan momen kelahirannya, sampaikan Elizabeth akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Semua orang gembira, semua orang bersuka cita gitu ya. Semua di kampung, Elizabeth udah lahiran, Elizabeth udah lahiran gitu-gitu. Nah lalu tetangga gambarkan kalau tetangga-tetangga itu berbondong-bondong datang ke rumah Zakaria. Tapi Zakaria posisinya sedang bisu. Posisinya sedang bisu. Lalu ada ketegangan sedikit tuh di situ. Namanya siapa? Namanya Zakaria aja gitu kan. Tapi Elizabeth bilang, tidak, namanya Yohanes. Nah, menurut tanyakan ke anak-anak, menurut adik-adik kenapa nih Elizabeth bersikeras? Pastikan kalau mereka mengingat kisah minggu kemarin, kalau seorang malaikat yang memberikan nama sebenarnya kepada anak yang dilahirkan oleh Elizabeth ini. Terus ketika Elizabeth, namanya Yohanes, tetangga-tetangga beralih ke Zakaria. Ingetin lagi kalau Zakaria ini nggak bisa bicara semenjak ketemu sama malaikat. Lalu dia dia tulis Yohanes gitu kan. Tetapi ketika dia menulis tiba-tiba dia bisa bicara. Namanya Yohanes gitu tiba-tiba gitu kan. Lalu buat ekspresi kekaguman, semua orang bingung, semua orang heboh, semua orang wah ini pasti karya Tuhan nih. Lalu kita ajak anak-anak untuk membaca Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 79. Kisah tentang bagaimana Zakaria menyampaikan si pujian kepada Tuhan, atau tergantung waktu. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, bisa jelaskan saja dengan sederhana, Zakaria memuji Tuhan karena ia setia dan Tuhan itu mengutus juru selamat untuk memberikan kita damai sejahtera. Dia menepati janjinya. Gitu. Lalu tutup dengan sebuah aplikasi. Zakaria dan Elizabeth lama menunggu, tetapi mereka belajar untuk percaya. Dan ketika Tuhan menepati janjinya, Tuhan bertindak, mereka bersyukur dan bersukacita. Dan ditutup dengan sebuah ajakan untuk tetap percaya dan memuji Tuhan dalam segala
keadaan. Itulah eh, kurang lebih usulan membuka dan usulan runutan dalam kisah di minggu ini. Tuhan menepati janji. Ditutup dengan ayat emas. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Kak Arif Ong yang sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Sudah semua deh, ada Kak Angela, Kak Yunis, Kak Arif sudah berbagi ide-ide menarik, termasuk Kakak Pendeta Sandi. Silakan dikelola, disesuaikan dengan konteks kakak masing-masing, dan biar Tuhan dikenal oleh adik-adik. Yuk kita tutup dalam doa ya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk mendapatkan kesempatan mempersiapkan pelayanan. Kiranya Tuhan dimuliakan, kami bertumbuh mengenal Tuhan, adik-adik tahu tentang Tuhan, dan kami hidup di dalamnya. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.